Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak manusia sudah datang. 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya memberikan tema pada firman Tuhan hari ini adalah jangan tawar hati, jangan takut, karena Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16 tertulis bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba adalah makhluk yang lemah. Dia tidak punya cakar ataupun taring. Domba ini termasuk hewan yang lambat. Dia tidak bisa lincah, juga bukan termasuk hewan yang cerdik. Tapi positifnya dari hewan domba ini, dia bukanlah hewan pemangsa atau perusak. Nah, di dalam perikop ini umat Tuhan itu digambarkan sebagai domba. Sedangkan serigala itu menggambarkan suatu dunia yang kejam, pemangsa, dan memiliki cakar dan taring. Serigala itu sangat kuat, lincah, cepat, dan jago dalam mengeroyok mangsanya. Itu gambaran suatu kehidupan di dunia ini, digambarkan seperti seekor serigala. Jika seekor domba di tengah-tengah serigala,
pastinya domba ini akan menjadi santapan yang empuk bagi para serigala. Untuk dapat bertahan, Tuhan itu mengajarkan kepada muridnya agar bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sifat-sifat inilah yang harus diteladani orang Kristen agar tidak mudah dimangsa, seperti domba di tengah serigala. Tuhan sangat memahami situasi dan kondisi yang akan dialami oleh para muridnya saat mereka akan terjun ke dunia pelayanan. Dan ketika mereka terjun ke pelayanan, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kepada para muridnya atau kepada kita semua bahwa jika kita melayani Tuhan itu pasti enak. Tetapi justru sebaliknya, dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-12, Tuhan mengingatkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh para murid-muridnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Ini kesulitan yang akan dihadapi ketika seseorang itu melayani, termasuk murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa mereka akan diserahkan kepada majelis agama. Bahkan saat itu ada kemungkinan besar mereka bisa saja disesah atau dipukul atau dianiaya hanya karena nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, ayat yang ke-18 dikatakan mereka itu juga akan diserahkan kepada penguasa atau raja-raja. Sekali lagi, mereka di tempat itu juga akan dihakimi hanya karena nama Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-21, keluarganya sendiri pun ada kemungkinan akan menyerahkan mereka kepada para pembenci Tuhan. Tujuannya supaya orang ini dicelakai atau dibunuh karena nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan mereka juga akan dibenci oleh banyak orang hanya karena nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa mengikut Tuhan, apalagi berkomitmen untuk mau menjadi muridnya, penuh resiko dan ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kesulitan dan tantangan sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, tantangan itu banyak. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan agar kita itu tidak khawatir, sebab jalan hidup kita itu selalu disertai Tuhan. Tuhan itu akan membekali orang yang mau melayani Dia dengan segala karunia-karunia yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Di ayat yang ke-19, ke-20 dan ke-23, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar saat mereka menghadapi masalah. Tuhan selalu ada untuk memberikan solusi. Hal ini berarti jika Tuhan telah memanggil seseorang untuk menjadi hamba-Nya, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani Dia, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan begitu saja. Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Tuhan pasti akan menolong mereka. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, jangan takut pada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi mereka tidak berkuasa membunuh jiwa. Sedangkan di ayat yang ke-29 juga dikatakan dengan jelas bahwa seekor burung pipit pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak dari Tuhan. Itu artinya sesulit dan sebahaya apapun yang dialami oleh para murid atau para hamba-hamba Tuhan,
atau para pelayan-pelayan Tuhan, semuanya itu akan tetap aman dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menentang kekuasaannya Tuhan. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memporak-porandakan setiap rencana Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jadi, para pembenci Tuhan, mereka hanya bisa menyentuh secara fisik, tetapi jiwa kita, roh kita akan tetap aman di dalam tangan Tuhan. Sedangkan di ayat yang ke-31 sampai yang ke-33, Tuhan akan memberikan upah yang kekal bagi yang bisa bertahan sampai akhir. Mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita akan diakui oleh Tuhan pada hari penghakiman nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar bahwa setiap pelayanan pasti ada resiko masing-masing. Ada harga yang harus dibayar. Apapun bentuk pelayanan itu, harus ada harga yang harus dibayar. Tujuannya untuk memurnikan motivasi dalam pelayanan kita. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini, jangan takut saat tantangan itu terjadi di dalam diri kita ketika kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan itu berjanji akan menyertai dan memberikan jalan keluarnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mundur di dalam pelayanan. Apapun, sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita, kerjakan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita bisa bertahan sampai akhir, Tuhan akan memberikan kepada kita satu upah yang kekal, upah yang sungguh diharapkan oleh setiap manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berkomitmen untuk melayani Tuhan, baik tidak baik keadaannya, apapun profesi kita, di bidang apapun pelayanan yang kita kerjakan, semuanya itu tetap berharga bagi Tuhan. Asalkan kita mengerjakan pelayanan itu dengan sukacita, dengan hati yang sungguh bersyukur. Mungkin kita bisa mengawali pelayanan kita pada lingkungan keluarga kita. Layani dulu keluarga kita, bawa keluarga kita itu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, tetaplah bersemangat untuk melayani Tuhan. Kerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan, dan selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Dan jangan pernah lupakan bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, kita akan tetap aman di dalam kendalinya Tuhan. Dan tidak ada sehelai rambut pun akan terjatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Itu artinya betapa hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Betapa Tuhan itu mengasihi dan menjaga kita dengan luar biasanya. Betapa Tuhan itu menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi, saya rindu mengajak kita semua, tetaplah berkomitmen dalam setiap pelayanan yang saat ini sedang Tuhan percayakan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika mungkin Engkau dapati di antara kami mulai undur, roh kami mulai redup Tuhan untuk melayani Engkau. Tetapi Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh kembali menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Roh kami boleh kembali dibangkitkan untuk kami boleh berkomitmen melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini Engkau dapati di antara kami sedang bergumul untuk pelayanan kami.
Mungkin kami sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.